Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Gue Najwa. Menyambung videoku yang kemarin ya teman-teman. Di videoku kali ini, aku akan membuat bomboloni super menul dan empuk. Masih recook resepnya Mbak Citra Hartani. Namun kali ini, dengan resep yang sama, aku akan melakukan proses proofing dengan dua cara yang berbeda. Apakah nanti ada perbedaannya? Saran kan bagaimana hasil akhir donatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Lalu masukkan juga 30 gram gula pasir. Aduk semua bahan kering sampai rata. Kemudian masukkan 1 butir telur ditambah dengan air es dengan total keseluruhan itu 130 gram. Jika takaran airnya kurang, teman-teman bisa menambahkan sampai 140 gram. Sesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Setelah itu aduk terlebih dahulu. Lalu lanjutkan dengan mixer. Mixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman, sampai semua bahan ini menyatu dan membentuk gumpalan seperti ini. Setelah itu, lanjut aku akan menambahkan 30 gram margarin dan 2 gram garam. Mixer sampai rata, masih dengan speed rendah ya teman-teman. Setelah seperti ini, kemudian naikkan speednya dan mixer sampai kalis elastis. Untuk waktunya sesuaikan dengan hand mixer masing-masing. Setelah dirasa cukup, matikan mixer dan akan kita cek adonannya. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, adonannya ini sudah kalis elastis. Saat dibentangkan seperti ini itu adonannya tidak robek, permukaannya juga terlihat lebih halus. Kemudian pindahkan adonan ke papan kerja yang sebelumnya sudah diolesi dengan sedikit minyak. Bulatkan adonan terlebih dahulu. Lalu potong dan timbang adonan dengan berat 30 gram, yang nantinya akan menghasilkan sekitar 15 buah donat. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah proses timbang selesai, kemudian akan aku rounding adonan ini sampai halus dan padat. Dan pastikan bagian bawahnya ini tertutup rapat. Lakukan proses ini sampai selesai.
Setelah selesai, langsung akan aku cetak ya teman-teman. Aku ambil adonan yang pertama kali aku rounding, kemudian aku baluri ke tepung seperti ini, lalu aku taruh di atas kertas donat. Kemudian lakukan proses decasing di dalam cetakan. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan dengan diameter 7 cm. Cara menekannya itu secara lembut ya teman-teman, tidak perlu ditekan sampai pipih. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu taruh di box donat. Lakukan proses ini sampai selesai. Di sini untuk memboloninya, aku tidak melakukan proses resting ya teman-teman. Jadi urutannya itu timbang, rounding, decasing, dan langsung proofing. Setelah semua selesai, lanjutkan ke proses proofing. Di sini untuk proses proofingnya aku melakukan dengan dua cara ya teman-teman. Satu dengan proofing tertutup dan yang satunya lagi dengan proofing terbuka. Nah nanti kita akan tahu perbedaan keduanya. Untuk proses proofing terbuka ini teman-teman itu nggak usah khawatir ya kalau adonannya itu nanti akan kering. Kemudian proofing adonan ini sampai mengembang maksimal. Untuk waktunya itu sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Jadi jangan berpatokan dengan waktu. Setelah dirasa cukup, kita cek adonannya ya teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan proofing sempurna. Adonannya itu terasa ringan dan volumenya lebih besar dari sebelumnya. Dan saat ditekan akan kembali ke keadaan semula. Dan yang proofing tertutup juga hasilnya sama ya teman-teman. Adonannya itu terasa ringan dan volumenya lebih besar. Namun untuk proofing tertutup ini adonannya akan aku angin-anginkan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Kalau yang untuk proofing terbuka bisa langsung digoreng. Sebelumnya minyak sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Goreng donat yang pertama kali kita rounding. Goreng sampai kecoklatan. Kemudian balik. Dan goreng kembali sampai bagian sisinya itu juga kecoklatan. Setelah dirasa cukup, kemudian angkat dan hentak-hentakkan donat. Kemudian sisihkan. Lalu ini adonan donat dengan proofing tertutup. Caranya sama ya teman-teman. Lakukan proses ini sampai selesai. Dan tara, pembolonnya siap disajikan. Di sini sudah ada dua hasil donat dengan proses proofing terbuka dan tertutup. Yang ini hasil donat dengan proofing terbuka ya teman-teman. Hasilnya itu donat terlihat menul-menul dan empuk, wateringnya juga ada. Setelah itu yang ini hasil donat dengan proofing tertutup. Ya, untuk hasil donatnya itu sama ya teman-teman, terlihat menul-menul dan juga empuk. Untuk wateringnya ini lebih tinggi. Inilah teman-teman hasil donat dengan dua proses proofing yang berbeda. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Bomboloni ini bisa diisi dengan selai coklat, kopi, atau Nutella. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.